Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan sedikit mengulas sebuah catatan dari seorang tokoh muslim yang berasal dari Cina yang bernama Ma Huan ya, Ma Huan. Ma Huan atau Hanzi sederhana atau Hanzi tradisional. Oke, itu tulisan-tulisannya ya. Nama penghormatan Zhang Dao, nama pena penebang kayu gunung, adalah seorang penjelajah, penerjemah dan penulis perjalanan Tiongkok yang menemani Laksamana Zheng He dalam 3 dari 7 ekspedisinya ke Samudra Barat. Ma adalah seorang muslim dan lahir di Komando Puiji di Zhejiang, sebuah wilayah perbatasan modern Shaoxing. Dia mengetahui beberapa teks Tiongkok klasik dan budak. Dia belajar bahasa Arab untuk bisa menerjemahkan. Oke. Pada ekspedisi keempatnya pada tahun 1413, ia mengunjungi Champa, Jawa, Sumatera, Palembang, Siam, Kochi, dan Hormuz. Pada ekspedisi tahun 1421, ia mengunjungi Malaka, Arus, Sumatera, Trincomalee, Ceylon, Kochi, Calicut, Zufar, dan Hormuz. Zufar itu salah satu kota yang ada di Oman ya. Oke. Dalam ekspedisi tahun 1431, ia mengunjungi Benggala, Chittagong, Sanargaon, Gour, dan Calicut. Dari Calicut, ia diutus oleh Qasim Hong Bao sebagai utusan ke Mekah. Selama ekspedisinya, Ma Huan mencatat geografi, politik, kondisi cuaca, lingkungan, ekonomi, adat istiadat setempat, bahkan metodologi hukuman bagi penjahat. Sekembalinya ke rumah pada ekspedisi pertamanya, ia mulai menulis buku tentang ekspedisinya. Draft pertama siap sekitar tahun 1416. Ia memperluas dan memodifikasi draftnya selama ekspedisi berikutnya. Versi final diselesaikan sekitar tahun 1451. Judul bukunya ialah Yingya Shenglan, survei keseluruhan tepian samudra. Pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing, terdapat banyak edisi cetak dan salinan tangan. Teks otentik terbaru dari versi cetak diedit dan diberi penjelasan oleh sejarawan Feng Chengjun. Edisi yang lebih baru berdasarkan edisi salinan tangan dinasti Ming baru-baru ini diterbitkan oleh Ocean Publishing House di Tiongkok. Ada juga terjemah bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu sedikit mengenai Ma Huan ya, yaitu seorang penjelajah, penerjemah, dan penulis perjalanan Tiongkok ya, yang menemani Laksamana Zheng He itu ya. Langsung saja mari kita simak video berikut. Gimana dari video ini akan kita saksikan bersama-sama bagaimana kondisi sosial masyarakat pada tahun 1400 awal ya, 1400 awal, yang menggambarkan bagaimana kondisi Majapahit yang saat itu Raja Majapahit mengumpulkan benda-benda berharga untuk kemudian diberikan kepada kerajaan pusat. Dan siapa kerajaan pusat? Nah, mari kita simak bersama-sama dalam video berikut ini. Terima kasih. Tentang perjalanan dari Ibnu Battuta, yang beliau itu datang ke Nusantara, lebih tepatnya ke daerah Aceh ya, sekarang, kalau dulu masih bernama Samudra Pasai. Di tahun 745 Hijriah. Oh, saya sudah nemu itu. Cuman ini Bang Abah Karim, saya sudah nemu. Jadi sedikit jejaknya itu
ada di mana, di kitab Ad-Dhau'ul Lami karya dari Imam Syamsuddin As-Sakhawi. Begitu. Nantilah kita sambung dulu. Nah, nanti kita arahkan ke sana. Karena memang sebagian orang, sebagian keturunan Wali Songo bahkan itu menyimpulkan bahwa Wali Songo itu ya asalnya dari Cina gitu kan. Kemudian sebagian orang pun juga menyatakan bahwa Wali Songo itu asalnya dari India gitu kan. Sebagian orang itu pun juga menyatakan bahwa Wali Songo itu ya asalnya dari mana? Dari Aceh. Ada yang menyatakan asalnya itu dari Hadramaut. Nah, maka mari kita kaji bersama-sama. Di sini ada catatan Mahuan ya. Dalam Ying Yai Sheng Lan, waduh, namanya susah amat ini. Itu pada tahun 1433. Jadi siapa sih Mahuan itu? Jadi Mahuan itu adalah juru tulis atau sekretaris dari Panglima Cheng Ho yang melakukan penjelajahan ke banyak wilayah, yang diantaranya tentu Nusantara kita ya. Haiklut halaman 86 sampai 97 ya. Perkiraan kunjungan pertama Cheng Ho tahun 1413. Jadi beberapa tahun sebelum wafatnya siapa namanya? Wafatnya Maulana Malik Ibrahim ya. Karena kalau Maulana Malik Ibrahim yang asal beliau itu adalah dari Aceh itu wafat pada tahun 1418 atau 19 ya. Nah, di sini negeri Chawa, waduh, namanya nama Cina ini, dalam kurung Jawa, dulunya disebut negeri Shep-O. Nah, negeri ini mempunyai ibu 4 kota besar. Semuanya tidak mempunyai dinding kota atau daerah pinggiran kota. Kapal-kapal dari negara lain datang pertama-tama di kota yang bernama Tuban, dalam kurung Tuban. Kemudian kota kecil yang disebut Desa Baru, dan kemudian ke kota bernama Sulumai atau Surabaya. Lalu menuju ke kota yang bernama Mantepoi. Aduh, namanya aneh-aneh ini. Atau Majapahit, di mana sang raja tinggal ya. Sebagai kota raja, dindingnya terbuat dari batu bata, tingginya lebih dari 3 cang, setara 9,3 meter. 9,3 meter. 9,3 meter ya, itu cukup tinggi itu, 9,3 meter. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan itu seperti rumah-rumah Jawa yang ada kita nyebutnya itu, istilahnya itu rumah pencut, rumah adat Jawa itu tuh, rumah adat Jawa. Barangkali teman-teman pun juga masih melihat atau menyaksikan rumah-rumah adat Jawa itu ya. Coba kita lihat. Joglo, namanya joglo saya. Rumah joglo itu ya, bisa jadi kalau bangunannya itu seperti rumah joglo dan tingginya itu ya bisa mencapai 9,3 meter ya. Karena memang untuk bagian tengahnya itu tinggi. Ya, joglo. Nah, tadi ukurannya kan 9,3 meter ya. Rumah joglo. Azmat Khan mah nggak ada sejarahnya itu, Bang Din. Kalau Azmat Khan mah, jadi atapnya trapesium itu kan. Kalau joglo ya, banget. Masalah. Coba Teng Soko dan Balok. Tajuk loro juglo ya, tajuk loro. Kata joglo berasal dari kata tajuk loro, berarti 2 gunung.
bahkan tempat yang tinggi dan sakral ya. Siap. Smartphone ya, masalah. Nah, segitulah. Jadi itu sedikit yang direkam oleh catatan Mahwan ya mengenai Pulau Jawa saat itu. Nah, lanjut ya. Kelilingnya lebih dari 200 paces atau 310,9 meter. Dan dalam tembok terdapat 2 lapis gerbang sangat terjaga ketat dan bersih. Aduh, azan ini, istirahat dulu. Nah. Waduh, Bang Din nih, makasih banyak ini Bang Din ya. Masalah, masalah. Nah, lanjut ya. Jadi kembali lagi ke mana tadi, sedikit kondisi dari Majapahit ya. Bahwa sebagai kota raja dindingnya terbuat dari batu bata. Dindingnya terbuat dari batu bata, tingginya lebih dari 3 cang, setara dengan 9,3 meter, kelilingnya lebih dari 200 paces atau 310,9. Di dalam temboknya terdapat 2 lapis gerbang sangat terjaga ketat dan bersih, ya lah namanya juga raja gitu ya. Oke, lanjut. Konstruksi rumah raja adalah bersusun masing-masing 3 atau 4 cang, 9,3 meter atau 12,4 meter. Berlantai papan kayu dan dibeberkan tikar yang terbuat dari rotan atau dari alang-alang, di mana orang-orang duduk bersila
Pada atapnya menggunakan sirap kayu keras yang disusun seperti ubin. Oh, berarti seperti rumah panggung gitu ya. Rumah panggung kalau di Jawa dulu itu ya musola biasanya, atau langgarnya itu ya panggung. Ya, barangkali untuk mengantisipasi terjadinya banjir, atau kalau tidak ya apa namanya, agar tidak terganggu oleh binatang-binatang liar gitu. Kalau zaman dulu kan di tahun 1400-an. Oke, lanjut. Nah, kemudian belantai papan kayu dibeberkan tikar yang terbuat dari rotan atau dari alang-alang di mana orang-orang duduk bersila. Jadi tikarnya itu adalah susunan dari alang-alang atau bisa juga terbuat dari rotan ya. Oke, pada atapnya menggunakan sirap kayu keras yang disusun seperti ubin. Oh, berarti untuk atapnya itu berarti apa, atap ya? Kalau sini bahasanya apa itu? Ya, itu terbuat dari kayu semuanya ya. Oke, lanjut. Nah, itu untuk rumah raja tadi itu. Nah, sekarang ini untuk rumah-rumah penduduk. Nah, rumah penduduknya itu bagaimana? Rumah-rumah penduduknya menggunakan atap alang-alang atau jerami. Oh ya, berarti belum pakai genteng ini mah. Setiap keluarga mempunyai gudang penyimpanan yang dibuat dari batu bata di atas tanah yang tingginya sekitar 3 atau 4 cin, yaitu 1,2 meter. Di mana mereka menyimpan harta benda keluarga, dan di atas gudang inilah mereka hidup dan duduk dan tidur. Di atas gudang. Oh, berarti gudangnya di bawah ya. Gudangnya di bawah. Nah, kemudian untuk di atas gudang itu baru dibikin tempat di mana orang-orang ini atau para penduduk itu hidup, duduk serta tidur. Nah, itu tentang rumahnya ya. Nah, lalu pakaian sang raja itu gimana? Tanpa tutup kepala, kalau tidak menggunakan mahkota berupa daun emas dan bunga, tanpa mengenakan jubah. Tanpa tutup kepala, kalau tidak mengenakan mahkota berupa daun ya. Oke. Tanpa mengenakan jubah. Ya, berarti seperti yang di film-film itu ya, teman-teman ya. Pada bagian bawah dikenakan 2 cari kain sutra yang berbordir. Ini raja ini. 2 kain sutra yang berbordir, dibordir dibordir, ditambahkan rami dari sutra yang diikatkan pada pinggang sebagai ikat pinggang. Dan pada ikat pinggang inilah diselipkan 1 atau 2 pisau pendek yang disebut pulatau. Waduh, belati. Ya, lebih pasnya keris lah ya. Berjalan telanjang kaki, menunggang gajah atau naik kereta yang ditarik lembu jantan. Oh, ya. Ini berbeda dengan kondisi yang ada di Aceh saat itu, dimana kalau tahun segitu itu berarti setelah masanya Al-Malikuz Zahir ya, atau Al-Malikuz Zahir di Aceh itu. Oh ya, ada Kiai Khozin masalah. Siap, salam Kiai Khozin. Terima kasih, masalah. Oke, lanjut. Pada bagian bawah dikenakan udah tadi, ditambahkan rami dan udah pisau ya. Berjalan telanjang kaki, menunggang gajah atau naik kereta. Itu rajanya. Nah, kemudian pakaian rakyat jelata, pria tanpa penutup kepala dan wanitanya bersanggul tusuk konde, menggunakan pakaian pada tubuh bagian atas dan kain pada bagian bawah, menggunakan pakaian pada para pria menyelipkan pulatau atau keris pada ikat pinggangnya, dan anak laki-laki berumur 3 tahun sampai kakek-kakek berumur ratusan tahun. Berarti pakaian yang digunakan oleh laki-laki mulai dari 3 tahun sampai umur ratusan tahun itu sama ya, nggak ada perbedaannya. Mereka semua mempunyai belati tersebut yang seluruhnya terbuat dari baja dengan motif ukiran yang rumit, tergambar halus, bergagang emas atau cula badak atau gigi gajah, mungkin maksudnya gading. Berukir gambaran bentuk manusia atau wajah setan, pengerjaannya begitu baik dan sangat ahli. Artinya untuk
abad ke berapa, 15 ya, 15 awal itu bangsa Nusantara atau rakyat Nusantara ini itu sudah cukup ahli atau mahir dalam pengelolaan besi ya. Ya, artinya dari biji-biji besi kemudian digabungkan, kemudian bisa diolah itu menjadi berbagai macam senjata. Itu kondisi yang sudah ada di Nusantara. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang ada di Hadramut saat itu? Apakah sudah sudah memiliki seperti itu? Ya Allah alam, itu ya perlu penggalian lagi datanya. Gitu, saudara ya. Lanjut. Masyarakat negeri ini, pria dan wanita sangat mengistimewakan kepala mereka. Ini berbicara mengenai tradisi dan budaya yang dimiliki oleh negeri ini ya, dimiliki oleh masyarakat Nusantara. Itu mereka sangat mengistimewakan kepala mereka. Nah, sehingga ketika kepala mereka itu disentuh oleh orang lain, apalagi tujuannya adalah untuk merendahkan, waktu mereka sangat marah. Gitu. Nah, sehingga bila seseorang terpegang kepalanya atau terjadi kesalahpahaman tentang uang dalam perdagangan atau pertengkaran mulut ketika mabuk, seketika mereka akan menghunus pisaunya dan saling tikam. Itu tradisi yang sudah mengakar di bangsa Nusantara ini ya. Makanya aneh ketika ada kiai-kiai kita yang oleh Habib itu dengan mudahnya kepalanya dipegang, meskipun keningnya dicium gitu ya, tetap kalau melihat pada tradisi yang dimiliki oleh bangsa Nusantara ini itu bertentangan. Ya apa? Dicas. Udah tidur. Lanjut. Terus mana itu? Yang kuat menang. Saat yang seorang mati tertikam, si penikam melarikan diri dan bersembunyi selama 3 hari, maka dia tidak kehilangan nyawanya. Tapi bila tertangkap saat pembunuhan terjadi, seketika itu juga dia ditikam sampai mati. Dihukum mati dengan tikam. Mungkin ini sistem carok saat itu dengan keris. Oh ya. Jadi mati dibalas mati gitu. Pembunuhan dibalas nyawa, Itu saudara. Ini catatan ini ya di tahun 1314 ya. Abad ke-15 Masehi. Oke. Negeri Mantepoi atau Majapahit tidak mengenal hukuman cambuk. Untuk kesalahan besar atau kecil, mereka mengikat kedua orang yang bersalah tersebut pada tangannya di pinggang, di punggung, dengan tali rotan dan mengarak mereka beberapa paces. Paces itu apa tadi? Meter tah? Ya. Bentar. Paces. Ya, ukuran itulah sing. Dan kemudian menikam pelanggar satu atau dua kali pada punggung di mana terdapat rusuk melayang yang mengakibatkan kematian seketika, langsung kena jantung itu ya, atau paru-paru itu. Wah, Masya Allah, ada Gus Yakin ini karyanya Gus Yakin, saya baca ini Gus. Cuman ini belum bisa ini sendiri nih. Aduh, naikin teman-teman nih karena masih pemula ini akunnya. Lanjut. Terus menurut tradisi setempat tidak ada hari terlewat tanpa adanya pembunuhan. Ini sangat mengerikan. Iya. Ngeri. Berarti nggak takut mati ini ya. Masyarakat Majapahit saat itu. Koin tembaga dari dinasti turun-temurun digunakan secara umum. Nah, untuk mata uangnya itu ya dari tembaga, berarti bukan dari emas. Berbeda dengan yang tradisi yang biasa ada di kerajaan-kerajaan di Timur Tengah,
Yang biasanya mereka itu menggunakan koin emas atau perak. Ya, kalau emas itu disebutnya dinar, kalau perak itu disebutnya dirham. Tapi kalau untuk koin yang digunakan di mana saat kerajaan Majapahit itu adalah koin tembaga. Gitu, saudara. Lanjut. Tupan, nah atau tuban, kagetin. Orang asing menyebutnya Tupan adalah sebuah wilayah yang dihuni lebih dari 1.000 keluarga. Nah, subhanallah ini Gus Yakin, masallah. Ah. Harusnya saya nge-give ini. Tupan atau Tuban tadi adalah sebuah wilayah yang dihuni lebih dari 1.000 keluarga yang dipimpin oleh 2 pemuka atau pejabat ya untuk memimpin. Kebanyakan berasal dari provinsi Guangdong hari ini. Mana itu Guangdong itu? Gus Yakin, mana itu Guangdong, Gus? Dan daerah administrasi Changzhou, Zhangzhou. Prof. Fujian hari ini pada pusat wilayah yang telah berimigrasi dan menetap di wilayah ini. Nah, unggas, kambing, ikan, dan sayuran sangat murah. Ya, terus. Pada karang hitam besar di laut terdapatlah sebuah telaga yang airnya segar dan dapat diminum, disebut sebagai air suci. Sebelah Ciamis. Sebelah Ciamis. Aduh, Kuangtung ya, sama Changzhou. Aduh, Qingzhou meren. Nama tempat itu provinsi Fujian katanya itu di provinsi. Bukan provinsi. Bukan, ini Gus Yakin mohon maaf ini. Nanti ini diganti V ya, jangan F. Nanti kalau kayak gini nih terkesan profesor nanti. Pakai V ya. Gus ya, mohon maaf Gus Yakin. Aduh, masalah. Lanjut. Tradisi mencatat bahwa pada masa dinasti Yuan, kaisar memerintahkan Jenderal Shi Pao dan Cao Xing untuk menyerang Shepo. Wah, susah amat ini, atau Jawa. Bulan berganti tetapi mereka tidak dapat mendarat di pantai. Air tawar persediaan di kapal sudah menipis habis. Pasukan sudah kehilangan akal. Kedua jenderal memuja surga dan berdoa, "Kami mengemban tugas kekaisaran untuk menyerang orang-orang barbar." Waduh, orang-orang barbar ini. "Bila surga memihak kami, maka izinkanlah sebuah sumber air muncul di sini. Bila surga tak memihak kami, maka janganlah muncul sumber itu." Nah, doa diakhiri dan sebuah tombak dihujamkan dengan kuat di atas gosong karang tersebut dan menggelegak sumber air pada tombak yang tertancap itu. Air tawar, semuanya minum. Airnya tawar, semua minum dan selamatlah jiwanya. Pertolongan dari surga telah diberikan. Sumber air ini masih ada sampai pada hari ini, di mana Ma Huan mencatat perjalanannya. Oh, ini punya Garoma, saudara. Ternyata ini. Siapa tadi? Bukan. Siapa? Jenderal Shi Pi dan Cao Xing. Waduh. Nah, itu kayaknya peristiwa di mana pasukan mana? Pasukan Cina itu menyerang Pulau Jawa saat itu. Itu di mana itu, Bang Din itu? Apa di masa siapa itu? Kayaknya Kediri itu ya. Sebelum Majapahit lahir atau di awal-awal Majapahit kayaknya itu. Jadi kalahnya itu oleh siapa namanya, Raden Wijaya kalau nggak salah mah. Kalau nggak salah ini, mohon maaf kalau salah, mohon diluruskan. Nah, kalau nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah kan gitu kan. Oke, lanjut. Nah, dari Tuban setelah perjalanan menuju ke timur
sekitar setengah hari tercapailah sebuah tempat bernama Desa Baru. Ini apa namanya, ada tanda serunya ini, ada tanda tanyanya ini. Desa Baru yang disebut orang asing sebagai Koerhis atau Gresik. Oh, dari Koerhis, Gresik. Gresik. Nah, aslinya adalah sebuah wilayah pasir karang atau sandbanks. Sandbanks. Nah, dan karena orang-orang dari pusat negeri datang dan membangun tempat ini. Oke, bentar. Karena orang-orang dari pusat negeri datang dan membangun tempat ini. Jadi yang dimaksud pusat negeri itu di mana? Gitu kan. Yang dimaksud pusat negeri itu di mana? Kalau misalkan acuannya itu adalah kepada Majapahit misalkan. Nah, padahal kan antara mana itu kerajaan Majapahit dengan Gresik kan nggak terlalu jauh. Ya kayaknya nggak perlu lah. Nah, kemudian ketika misalkan tempat persinggahan dari Maulana Malik Ibrahim yang asalnya Aceh itu bertempat di sana, bersinggah di sana, bertempat tinggal di sana sampai meninggal di sana, itu berarti menunjukkan bahwa pusat negeri itu adalah kerajaan Samudra Pasai itu sendiri, yang wilayahnya saat ini itu berada di Aceh, saudara, gitu. Tapi di sini nggak ada Habib-habibnya itu, Gus yakin. Harusnya ada Habibnya, Gus yakin ya. Masalah lanjut. Aslinya yakin ya. Masalah lanjut. Aslinya, saya ulangi lagi, adalah sebuah wilayah pasir karang sandbanks, dan karena orang-orang dari pusat negeri datang dan membangun tempat ini, oleh karena itu disebut Desa Baru. Hingga sekarang dipimpin oleh seseorang dari provinsi Guangdong hari ini. Ada lebih dari 1.000 keluarga di sini. Orang asing dari segala penjuru dalam jumlah besar datang untuk berdagang emas, segala macam jenis batuan mineral, dan segala macam barang dari luar negeri dijual dalam jumlah besar. Masyarakatnya sangat makmur. Oh iyalah, itu kan Raja Samudra Pasai, anak dari Al-Malikuz Zahir, atau versi Arabnya itu adalah Al-Malikuz Zohir, yang beliau ini adalah Syekh Jumadil Kubro, dikenal di Jawa ini dengan gelar Syekh Jumadil Kubro. Itu sudah diulas itu sama Gus Yakin. Nah, mungkin dalam kesempatan yang lain akan saya bahas di sini ya. Masalah. Oke. Dari Desa Baru atau Gresik, setelah perjalanan sejauh 20 li, sekitar 7 mil atau 11,3 km ke arah selatan, kapal mencapai Sulumai yang disebut orang asing sebagai Surpaya atau Surabaya. Surabaya nih. Nah, ini kaitannya antara Maulana Malik Ibrahim dengan Surabaya ya. Muaranya berair tawar, kapal besar sulit untuk masuk sehingga kapal-kapal kecil digunakan untuk menyusuri sejauh 20 li atau 7 mil atau 11,3 km hingga tiba sebuah wilayah yang diatur oleh penguasa, dihuni lebih dari ribuan keluarga asing diantaranya juga dari negeri pusat. Nah, berarti negeri pusat itu dari ini ya, dari Samudra Pasai. Oke, bukan dari bukan dari Majapahit itu sendiri, karena secara logika bahwa Majapahit itu untuk pergi dari Majapahit ke Surabaya atau ke mana, untuk Surabaya ke Majapahit ke Surabaya atau ke Gresik itu nggak butuh dengan kendaraan kapal kecil, tetapi biasanya menggunakan kuda gitu. Oke, lanjut. Di Muara adalah sebuah pulau dengan hutan lebat yang dihuni ribuan monyet ekor panjang. Seekor monyet jantan berwarna hitam sebagai pemimpinnya. Oh, monyet pun ada pemimpinnya ya, saudara ya.
adalah seorang wanita yang tak mempunyai anak, mempersiapkan sesaji berupa anggur atau tuak, nasi, buah-buahan, dan kue-kue, dan memohon berkah pada monyet tua tersebut. Wah, ini raja monyet ini berarti. Kayak Sun Gokong lah. Ya, masalah. Jika sang monyet senang, pertama memakan beberapa sesaji tersebut dan membuat monyet-monyet lain berebut makan sisa sesaji itu sampai selesai makan. Kemudian dua monyet berpasangan akan mendekat. Nah, itu sebagai pertanda perempuan tersebut pulang dan hamil. Tapi bila monyet yang menghampiri tidak berpasangan, maka pertanda wanita tersebut tidak akan mempunyai anak. Ini sangat luar biasa, kata Mahuan ya. Oke, itu Masya Allah, itu di mana tadi? Di Surabaya ya? Di Muara ya, di Muara. Muaranya di mana ini? Aduh. Di pinggiran Surabaya, meureun. Oke. Di Surabaya, kapal kecil berlayar 70 sampai 80 li, sekitar 40 sampai 45 km menuju pelabuhan bernama Canggu atau Cangkir. Berlabuh dan setelah berjalan 1,5 hari ke arah barat daya sampailah ke Mancepoi atau Majapahit. Oh, berarti kendaraan yang digunakan itu adalah perahu-perahu kecil atau kapal-kapal kecil ya. Dari mana? Dari Surabaya ke Majapahit. Nah, Majapahit itu sekarang wilayah Mojokerto kayaknya ya. Lanjut. Tempat di mana sang raja tinggal. Tempat ini ada sekitar 200 sampai 300 keluarga asing dengan 7 atau 8 pemimpin untuk melayani raja. Iklimnya terus-menerus panas seperti musim panas Sumer. Ini keluarga asing ada 200 sampai 300. 200 sampai 300 keluarga asing ya. Ini keluarga asingnya dari mana ya? Gus Yakin. Apakah dari Hadramaut, ataukah dari India, ataukah dari Aceh, ataukah dari mana ya? Arab atau Cina mungkin ya. Nah, itu mungkin nanti perlu penelitian yang lanjut ini. Dari teksnya Mahuan ini ya. Oke. Beras dipanen 2 kali dalam setahun dan bulirnya kecil. Mereka juga memanen wijen putih dan lentil, sejenis kacang-kacangan. Tidak ada gandum atau terigu. Tanah ini menghasilkan kayu sapan, berguna untuk pengobatan dan pewarna merah, berlian, kayu cendana, dupa, cabai puyang, cantarides, bangsa kumbang berwarna hijau untuk pengobatan, baja, kura-kura, cangkang kura-kura, burung-burung aneh atau langka, seperti kakatua besar sebesar induk ayam. Kakatua tapi sebesar induk ayam. Gede itu mah. Burung butet merah dan hijau, butet 5 warna, semuanya bisa menirukan suara manusia. Yalah, itu burung kakatua itu mah. Juga Guinea Fowl, sebangsa burung kiwi. Burung tergantung berbalik, merpati 5 warna, merak, burung pohon pinang, pearlbird, dan merpati hijau. Oh, merpati hijau sekarang masih ada gitu? Oh, dulu ada ya, sekarang kayaknya nggak pernah nemu itu. Oke. Binatang-binatang buas yang aneh ada kijang putih, monyet putih, dan berbagai hewan yang lain. Babi, kambing, lembu, kuda, unggas, dan bebek ada semua. Tapi keledai dan angsa tidak dijumpai. Itu binatang-binatangnya ya. Nah, untuk buah-buahan ada segala jenis pisang. Ada segala jenis. Pisang, kelapa, tebu, delima, bibit lotus. Bibit lotus itu yang biasanya dari Cina itu ya. Mangcishi atau manggis. Semangka dan langca, langsat, langsep ya. Mangcishi mirip-mirip delima. Kulit dalamnya serupa jeruk. Langsep itu ya, mempunyai 4
bungkah daging berwarna putih dan rasanya asam manis dan sangat lezat. Mangcisi, manggis ya. Manggis, iyalah manggis. Sampai saat ini bisa kita temui. Buah langsat atau langsep, rasanya mana tadi? Mirip lokwat. Nah, tapi lebih besar, di dalamnya berisi 3 gumpal daging, buah berwarna putih dan rasanya masam anis. Oke. Tebu mempunyai batang yang putih, besar dan kesat dengan akar mencapai 3 cang atau 9,3 meter. Tinggi amat ini ya tebunya ya. Waduh, harus dicari itu bibitnya itu. Kenapa, Me? Nggak dirapin lagi tuh. Sebagai tambahan, semua jenis labu dan sayuran ada, hanya kekurangan buah persik. Buah persik tuh yang ada di mana? Di filmnya Sung Gokong itu ada buah persik itu. Prem dan bawang prei. Masalah. Kiai Ageng Prayogo, masalah. Tes juga. Kiai Ageng Prayogo. Siap. Penduduk negeri tidak mempunyai tempat tidur atau kursi untuk duduk, dan untuk makan mereka tidak menggunakan sendok ataupun sumpit. Laki-laki dan wanita memakan sirih pinang dan mencampurnya kapur sirih, terbuat dari cangkang kijing remis, dan mulut mereka tak pernah tidak mengunyah campuran ini. Tuh, tradisi itu masih dilakukan oleh generasi nenek-nenek kita lah ya. Tapi untuk generasi bapak-bapak kita gitu itu sudah nggak ada kayaknya itu. Kalau sekarang sudah jarang. Tapi tradisi pakai ini nih. Kalau di Jawanya itu tradisi tersebut itu masih dilakukan di daerah India itu masih itu, di India, Pakistan itu masih itu. Tradisi nyirih itu ya. Siap. Lanjut. Penduduk negeri tak mempunyai tempat Oke. Sendok atau sumpit. Jadi makannya itu pun nggak pakai sendok, nggak pakai sumpit. Nah, kalau piring atau mangkoknya gimana itu?